Dikatakan, konon ada semacam perjanjian antara Sabtu Palon sebagai pamomong danyang goib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara. Pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Musara. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal jumlahnya tetap 9. Setelah mendapat mimpi tersebut, maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna mensyiarkan agama Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Sultan Muhammad I menjadi sedikit gusar mengetahui kegagalan utusan yang dikirimnya. Akhirnya, ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan, ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, begitupun bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib langsung menerawang makhluk halus yang berada di tanah Jawa, dan beliau mencari tahu apa yang menjadi penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Ternyata hal tersebut terjadi karena dakwah para ulama pendahulu dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama raja Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa,
yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan goib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke laut selatan. Kegegeran di dunia goib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa yang juga dikenal sebagai Sabdo Palon. Konon Sabdo Palon telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon pun lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksudnya menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, sebab Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Dialog yang akan dibacakan ini adalah dialog versi Imaginor yang penulis olah dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman Kadungwetan, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Iswaya Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Badranaya, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir. Aku berasal dari tanah Syam, Persia. Ada hajat apa gerangan dengan dikorawuh di tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Turki untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah, pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham dari Yang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendito, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi Jengan Diko ini termasuk ulama itu tadi? Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu?
Lalu buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan Kawula Dasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Iya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli, kapitayan kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manungso. Dia juga diyakini berperilaku sangat ulas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa sering disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya, dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Berkuasa. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada ulat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupakan dharmanya. Mereka saling sikut untuk memperebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang, mencari pegangan. Zaman ini benar-benar zaman edan. Karena itulah, mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apakah syaratnya itu wahai Sang Danyang tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun luarnya nampak cakra Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam, jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam, karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawane, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan datang muncul membuat goro-goro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Itulah perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabko Palon kala itu.
Memang sulit untuk mengetahui secara pasti suatu keadaan yang terjadi puluhan ribu tahun atau bahkan lebih dari itu. Meski kebenarannya tidak bisa dipastikan 100% benar, namun upaya-upaya para ahli sejarah untuk terus menguak asal-usul gambaran keadaan suatu masyarakat yang hidup jauh masanya patut kita hargai sebagai gambaran yang mungkin bisa kita lihat atau kita ambil pelajaran hikmahnya untuk masa sekarang ini. Pada akhirnya, semua kebenaran hanya milik Allah semata.